Oke, selamat datang kembali di Red Card, channel sepak bola yang akan membahas tentang liga-liga dan hasil pertandingan di matchday kemarin, ya, di beberapa liga, terutama di Liga Eropa, dan juga berita-berita transfer yang mungkin sedikit pasif di musim dingin. Belum ada kabar-kabar mengejutkan lagi di bursa transfer Januari ini. Kita mulai di Liga Inggris dulu aja kali ya, Zia. Di Liga Inggris di matchday kemarin, ya MU menang, terus Chelsea kalah dari City, Arsenal menang tipis dan lain sebagainya. Ayam sayur yang disayur oleh Leicester City. Ya, Tottenham yang sekarang sudah mulai bapuk lagi, terseok-seok gitu kan setelah belasan tahun terakhir. Nah, kita mulai dari Manchester City terlebih dahulu ya. Manchester City akhirnya menorehkan kemenangan melawan Chelsea di kandang ya, di kandang. Setelah beberapa waktu kemarin Manchester City terseok-seok dengan banyaknya kekalahan, betul, dan sempat tersalip juga oleh Chelsea, tapi akhirnya bisa disalip lagi karena Manchester City sekarang ada di posisi 4 klasemen Liga Inggris sementara. Ada 2 pemain baru di Manchester City. Abdelkadir Husanov dan sama Marmus. Husanov ini jadi perbincangan karena dia sempat bikin blunder di menit-menit awal dan terlihat tidak confidence, tidak percaya diri. Mungkin karena dia kata Pep Guardiola, dia baru latihan sekali dan dia juga ya baru debut sekali melawan Chelsea, ya wajar lah dia mungkin masih butuh adaptasi. Tapi ngelihat muka dia tuh anjir kayak pengen nangis deh, kayak benar-benar tertekan. Kayaknya tekanannya gila tuh. Fundamental. Mungkin dia kaget dengan tekanan Liga Inggris yang pressingnya beda dengan di Uzbekistan kali gitu kan. Belum lagi dia kan masih belum bisa bahasa Inggris katanya. Jadi pasti dia masih bakal menggunakan bahasa Rusia gitu. Ya mungkin di sini Manchester City ingin membuktikan bahwa ya mereka tetap masih bisa bangkit. Mereka tetap masih bisa menunjukkan tajinya untuk bisa berada di klasemen teratas. Betul. Dan Chelsea tampaknya memang ucapan siapa pelatihnya tuh? Ya masih botak itu ya. Ucapan pelatihnya bahwa dia tidak berada di title race itu benar-benar gitu. Akhirnya mereka ada di bawah gitu. Melihat permainan kemarin ya, City kembali dengan City menguasai pertandingan. At least cuma satu kesalahan si pemain muda. Tapi gue yakin sih Pep Guardiola nggak sembarangan. Ya Pep sekelas Pep ya. Jarang sekali dia beli pemain gagal. Termasuk membeli pemain si siapa? Marmus itu. Gue sih ngelihatnya dia pemain bagus. Ya meskipun momen dia pertama dia kena mental segala macam blunder, tapi gue yakin pilihan Pep, apalagi dia langsung dimainin, berarti dia memang pemain bagus. Apalagi pemain yang baru yang cetak gol itu yang cetak gol itu Marmus. Yang cetak gol. Iya, Marmus. Yang back itu Husanov. Ya yang sorry ya. Husanov meskipun buat blunder, tapi gue yakin Husanov itu dia pemain yang berkualitas. Pilihan Pep sulit buat gagal. Iya, Manchester City emang terkenal dengan pembelian mereka itu yang efektif gitu kan. Pembelian mereka emang efektif dan terbukti Marmus langsung cetak gol. Marmus itu berada di sayap, dia cukup efektif dan berbeda seperti Jack Grealish gitu. Iya. Gitu kan, dia ngotot lah mainnya gitu. Buat Grealish kan lebih stylish ya. Iya, Grealish itu di stylish bermainnya. Itu sangat beda banget gitu kan ketika melihat pertandingan lawan Chelsea. Dan memang di pertandingan Chelsea memang menguasai keseluruhan pertandingan. Ya Chelsea cuma beberapa kali lah dapat momen, tapi ya namanya juga Chelsea dengan Nicholas Jackson, Madueke, ya Mudryk nggak ada. Chelsea itu tetap bermasalahnya itu ada di eksekusi gitu. Ya, betul. Eksekusi mereka tuh jelek gitu kan. Mereka terlalu banyak buang-buang peluang hingga akhirnya ya kesempatan untuk bisa mencetak gol itu terbuang gitu kan. Nah, itulah di Chelsea gitu kan. Ya mereka butuh striker seperti yang sudah disampaikan di episode sebelumnya jelas mereka itu butuh striker baru yang bisa lebih tajam di lini depan. Sama kiper. Apa yang lihat dari kiper Chelsea? Menurut gue kiper Chelsea itu banyak. Cuman kan lagi pada dipinjem-pinjemin ya, kayak Kepa sama 2 kiper lain. Jadi semua main bagus. Malahan sekarang si kipernya itu yang dari Spanyol sebenarnya dia bagus. Cuman buat saat ini menurut gue dia masih belum siap.
Masih Gue belum lebih siap. prefer Kepa ditarik lagi buat dijadiin kiper utama buat bersaing sama si Sanchez, Robert Sanchez. Iya, betul. Ya itulah Chelsea dengan pemainnya yang bejibun. Kita belum tahu lagi Chelsea ini nanti melawan apa ya? Lawan kalau gak salah Lihat dulu guys. Wolves kah? Nah, Wolves. Chelsea menang. Chelsea itu akan main lagi di tanggal 4 Februari itu lawan West Ham. Lawan West Ham. Ya, harusnya bisa jadi easy win lah buat Chelsea. Harusnya. Cuma Tapi ini Liga Inggris. ini Liga Inggris yang tidak bisa kita prediksi akan seperti apa hasilnya. Paling kita lihat apakah Chelsea akan bisa bangkit lagi gitu kan. Walaupun sekarang masih ada di posisi 6, Ya. di posisi yang cukup tinggi gitu kan. Tapi apakah bisa bangkit ketika melawan West Ham atau enggak? Atau misalnya West Ham bisa menunjukkan performanya untuk bisa menahan imbang atau misalnya mengalahkan Chelsea, kita belum tahu. Kalau misalnya Manchester City yang sekarang ada di posisi 4, Itu nanti lawan nggak susah sih kalau nggak salah. ya dia akan main di Liga Champions dulu. Main Liga Champions dulu, lawan klub bro. Lalu melawan Arsenal di tanggal 2. Ya. Ini akan menjadi big match sebenarnya di tanggal 2 Februari nanti. Arsenal melawan Manchester City. Karena kita tahu sendiri Arsenal sekarang kan lagi memperebutkan gelar juara. Ya meskipun kemarin sempat hampir tergelincir sebenarnya. Menang luck. Iya, betul. Nah, ngomongin Arsenal gini yang akan main melawan Manchester City di minggu depan. Arsenal ini kemarin waktu lawan Wolves Ya. di matchday terakhir, sebenarnya beruntung banget. Dapat penalti kan. Sebenarnya beruntung banget. Kalau misalnya Wolves bisa main lebih rapi, Enggak gerasak gerusuk gitu iya, agak gerasak gerusuk. Itu sebenarnya Wolves bisa menahan imbang Arsenal. Bahkan bisa menang sebetulnya. Bahkan bisa menang karena dari sejak akhir babak pertama itu udah kehilangan satu pemain. Ya, Arsenal ya. Arsenal itu udah kehilangan satu pemain karena kartu merah. Cuma ya Wolves kita tahu sendiri seperti apa. Yang performanya di musim ini memang sedang tidak bagus. Ya. Yang akhirnya membuat ya Wolves ini kan memang dia banyak menjual pemain ya. Kayak strikernya Jimenez, terus gelandangnya yang dari Portugal juga, beberapa pemain kunci dia juga, hingga performanya di musim ini benar-benar keteteran lah ya, karena pemain kuncinya banyak dia jual yang di Lego. Salah satu yang pemain City itu yang bek kanan juga yang sempat blunder di match sebelumnya. siapa ya lupa lagi? Yang ngasih bola itu ke Amad Diallo, yang ngasih penalti. Ya itulah pokoknya. Dia juga salah satu pemain kuncinya. Tapi karena mungkin terlalu banyak pemain kunci yang dijual, hingga akhirnya Wolves bisa terseok-seok di musim ini. Ya, Arsenal kan sekarang masih bertengger di posisi 2 dengan 47 poin. Sementara Liverpool di posisi puncak di 53 poin. Emang cukup jauh sebenarnya poinnya. Tapi kan Liverpool kurang satu match lagi. Semuanya sudah bermain 23 pertandingan, sementara Liverpool baru 22 pertandingan. Itu kalau untuk di Arsenal, ya kita lihat sendirilah Arsenal sama Arteta seperti apa, dan kabarnya Arteta juga akan membeli gelandang lagi dari Rosenborg, dan ini akan sangat aneh sekali kenapa Arteta masih harus membeli gelandang. Ya, mengingat Arsenal ini masih kekurangan di depan, apalagi setelah cederanya Gabriel Jesus gitu. Iya. Ini entah, gue gak ngerti apa yang ada di pikiran Arteta gitu kan. Udah jelas Arsenal itu butuh pemain yang tajam di depan, yang bisa bisa memaksimalkan peluang, bisa jadi gol. Karena Arsenal itu sekarang tinggal membutuhin finisher aja. Betul. Benar-benar finisher. Soalnya pemain-pemain yang ada kayak Trossard gitu kan, dan pemain-pemain yang lain, Odegaard itu belum maksimal juga bisa memberikan ketajaman di lini depan gitu. Kalau untuk lini belakang, lini tengah sebenarnya udah cukup lah. Menurut gue lebih dari cukup. Apalagi di lini tengah ya. Itu udah lebih dari cukup. Tinggal bagaimana Arteta harus memikirkan gimana nih lini depan untuk bisa mempertajam lagi gitu. Betul. Ini berbeda dengan Liverpool dengan trionya itu, apalagi Darwin Núñez yang udah mulai surian sama Liga Inggris. Ya, kelihatan performanya. Gakpo ya meskipun sering cadangan tapi kadang-kadang bisa jadi pembeda. Betul. Muhammad Salah gacor lagi. Masih konsisten juga. Itu bakal jadi masalah juga ke depannya. Kalau misalnya tetap keras kepala untuk tidak membeli striker. Ya. Itu sih.
Kalau buat Arsenal ya. Bahkan fans Arsenal pun banyak yang marah gitu kan, termasuk Coach Justin yang bilang bahwa Arsenal gak akan kemana-mana kalau misalnya masih pelatihnya masih Arteta gitu kan. Cuma kita lihat aja lah apakah pilihan Arteta itu benar untuk membeli Apa yang gelandang. akan terjadi di akhir musim? Siapa yang akan tersenyum? Tapi gue yakin sebenarnya ini tahunnya Liverpool sih. Gak tahu juga. Bisa jadi Arsenal menyusul, but we don't know. Sulit sih. Tapi kalau lihat persentase, kalau di atas kertas emang sulit. Yeah. Tapi kalau menurut gue Liverpool sih kayaknya yang juara tahun ini. Dan siapa tahu Nottingham Forest Tapi kalau Nottingham Forest yang juara, wah gila itu sih. bakal menjadi sebuah keajaiban. Episode ketiga setelah Blackburn tahun 90-an, Ya. terus Leicester di 2015-16. Kalau Nottingham Forest sekarang lah bisa jadi kejutan sih. Gue Nottingham Forest ini gue gak ngerti sebenarnya formula mereka itu seperti apa. Dan komposisinya sebenarnya nggak berbeda jauh banget dari klub-klub lain. Betul. Tapi Ya, bisa mediocre ya hampir sama kayak tim-tim mediocre Liga Inggris lainnya. iya gitu kan. Tapi kalau di pertandingan lain dia bisa menang 2-0 lawan Gua Everton. gak ngerti Elang gak bisa jadi lebih bagus. Menang Terus 3-0 dari Wolves kan. Terus apa sih yang apa strikernya itu? Lupa lagi New namanya. Zealand, Chris Wood Ya, bisa Wood gacor. itu juga gacor banget. Terus bisa nahan imbang Liverpool. Memang Ini cukup aneh untuk tahun Nottingham ini Forest. memang tahunnya apa Nottingham Forest. Tapi ya baru pertengahan musim, kita nggak tahu setelah pertengahan musim ini apakah Nottingham Forest bisa konsisten dengan performanya atau enggak. Tapi kalau Nottingham Forest bisa konsisten, harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Ya Ya minimal champion lah. Iya, memang Posisi dia. ini juga dia betah banget di posisi 3 kan. Iya betul. Dia jarang banget tergeser. Nah. Bahkan dari dari 5 pertandingan terakhir mereka cuma kalah sekali dan seri sekali. Betul. Itu adalah form Sebuah yang Pencapaian yang luar biasa bagus lah. untuk Nottingham di musim ini yang berbeda dari musim-musim yang lalu. Kita lihat juga Brighton yang ada di posisi 9 yang kemarin kalah lewat gol penalti oleh Everton dan menjadi kemenangan pertama David Moyes untuk melatih Everton. Sebenarnya Everton biasa-biasa aja gitu ya dengan pemainnya yang menurut gua nggak banyak perubahan setelah dipegang David Moyes, tapi memang lucknya di match itu dua-duanya sama nggak bagus-bagus juga, tapi lucknya ada di Everton. Iya, walaupun emang pas gue lihat pertandingan itu Brighton itu emang menguasai pertandingan. Iya. Lebih dominan Brighton sebenarnya, serangan-serangannya banyak, umpan-umpannya juga pada bagus gitu kan. Cuma emang luck sih tadi. Mungkin karena mental pemain ketika mereka sudah unggul, ya mereka mau gak mau harus bisa membuktikan bahwa ya Everton bisa lah. Iya betul. Karena mereka sempat terseok-seok juga kan, harus naik turun di zona degradasi gitu kan. Dan sekarang ada di posisi 16 Liga Inggris dengan poin 23 gitu kan. Tipis-tipis sih di bawah itu. Tipis-tipis. Leicester juga beda beberapa poin sama Ya, Leicester juga 17 poin. Leicester 17 poin. 17 poin. Ya, tapi seenggaknya mereka terbebas dari zona degradasi dan harus bisa menunjukkan konsistensinya. Apalagi Everton dan Leicester ini pelatihnya baru. Ini baru. David Moyes dan Ruben Van Nistelrooy gitu kan. Sementara di zona degradasi ada Wolves, Ipswich dan sama Southampton. Southampton sih udah fix sih kata gue. Kayaknya Southampton sudah waktunya mereka untuk kembali ke Championship Dan kembali menjadi degradasi yang kesekian kalinya untuk kipernya. Betul. Siapa tuh namanya? Gue lupa lagi. Ramsdale. Oh, Ramsdale gitu. Pernah di Arsenal kan ya? Pernah di Arsenal. Jadi Ramsdale ini degradasi di Sheffield. Terus diselamatkan Arsenal. Iya. Dicadangkan. Keluar ke Southampton. Di Southampton kayaknya degradasi lagi. Betul. Di posisi bawah juga ada Tottenham Hotspur yang santer kabarnya pelatihnya Ange Postecoglou akan segera dicopot ketika pencarian pemain baru. Ya, kita lihat di 5 pertandingan terakhir Tottenham dia pernah menang cuma seri sekali. Betul. Itu adalah form terburuk Tottenham di sepanjang musim ini. Di beberapa musim ke belakang ini paling buruk. Ini paling buruk. Berarti paling buruk. Sama halnya kayak MU. Sebenarnya posisinya nggak beda jauh sebenarnya dari musim kemarin. Iya. Ini agak aneh semua untuk Tottenham. Terakhir Tottenham itu kalah setelah
melawan Leicester City 2-1. Dan gua sebenarnya nggak Tottenham cukup menguasai lah di pertandingan, tapi memang mentalitas pemain Leicester di match itu lagi bagus, apalagi Vardy dengan provokasinya seperti biasa, dia dapat satu Premier League kalian title. Ya benar juga sih, kayak memang ayam sayur. Ya walaupun Leicester di 5 pertandingan baru menang sekali lawan Tottenham ini, tapi seenggaknya mereka ada progres. Setelah 9/8 kali kalah beruntun. Tapi akhirnya menang. Ya kita gak ngerti Tottenham ini akan seperti apa ke depannya, karena banyak pemain-pemain lama yang udah mulai Son juga tuh kayaknya Son juga usianya sudah mulai usia 30-an, 32 tahun. Dan performanya sudah berbeda dari ya musim-musim sebelumnya ketika dia masih muda gitu kan. Solanke juga belum membuktikan bahwa dia bisa memberikan tajinya di lini depan gitu kan. Itu betul. Walaupun di beberapa match jauh sebelumnya Solanke sempat bagus lah gitu. Bagus gitu kelihatannya. Bahkan di tim sebelumnya pun di Aston Villa apa di West Ham ya Solanke. Ya gue lupa lah gitu. Dia main bagus hingga akhirnya bisa main di Euro bersama timnas Inggris. Tapi di Tottenham ya sama halnya kayak Richarlison lah. Striker mediocre lah. Betul. Ya, kita lihat saja bagaimana Tottenham bisa bertahan dari posisi 16 ini posisi 15 ini karena mereka ada di bawah MU sekarang. Sekarang kita kembali ke tim kesayangan kita yang kemarin menang secara beruntung. Bola deflected dari Lisandro Martinez, Manchester United. Oke. Gue nonton pertandingan itu rela gue bangun jam 2 pagi untuk bisa menonton Manchester United lawan Fulham. Di atas kertas Fulham sedikit gue capek menguasai loh. Gue capek aja menguasai pertandingan itu loh. Gue capek nontonnya. Kapan MU nyerang 30 menit MU gak ada shoot sama sekali. Di depan ini tuh 30 menit MU gak ada shoot, dan itu adalah sesuatu yang aneh gitu. Sementara Fulham terus-terusan nyerang. Untungnya pertahanan MU itu lagi bagus. Dan gua bilang kalau ada Martinez dan Maguire itu aman, dijamin aman. Ya minimal De Ligt Martinez ataupun Maguire Martinez. Betul. Ya, seenggaknya kalau pakai back 3 ada Martinez di situ. Betul. Martinez juga gue lihat umpan dia itu lebih bagus daripada wingback yang ada di MU. Betul. Mazraoui itu kan bukan tipikal yang Mazraoui dribblingnya oke. Dia penerimaan bola, passing pendeknya luar biasa gitu kan. Untuk buat crossing lebih bagusan Wan Bissaka ya, meskipun Wan Bissaka secara passing. Iya betul. Gitu. Tapi cuma Wan Bissaka juga kan dia tipenya fullback tradisional, bukan wingback lah gitu. Wingback menyerang kayak Mazraoui, berbeda banget. Secara crossing sedikit lebih bagus. Betul. Wan Bissaka. Garnacho juga yang digadang-gadang akan dijual, dijadikan starter. Iya, di 2 pertandingan terakhir dijadikan starter. Mungkin nggak akan jadi dijual. Karena pasti akan kesulitan melakukan rotasi ini. Betul. Apalagi di musim dingin ini MU sangat pasif di bursa transfer. Betul. Cuma beli satu pemain muda yang itu pun belum bisa main. Betul. Menunggu dia umur 18. Dan Lord Anthony pun sudah di loan sampai bulan Juni nanti di Real Betis. Itu menjadi headline di mana-mana dan dianggap sebagai akan menjadi monster di La Liga nanti. Tapi siapa tahu mungkin Anthony lebih confidence di La Liga. Tapi siapa tahu. Dan katanya akan ada penalti jika Real Betis tidak memainkan Anthony. Mungkin Anthony itu pun akan menjadi prospek jangka panjangnya Amorim ya. Mungkin. Gue termasuk jarang nonton Real Betis. Gue gak tahu sebenarnya Real Betis pakai formasi kayak gimana. Tapi kalau misalnya Anthony ini akan dijadikan pemain sayap seperti biasa, nantinya ketika kembali ke MU itu akan kesulitan. Mungkin dia bisa dijadikan sebagai gelandang untuk mendampingi Bruno. Apalagi di posisinya Anthony itu kan ada Amad Diallo. Betul. Tapi kalau misalnya dijadikan wingback, masih agak sulit sebenarnya untuk Anthony. Kecuali dia memang mau fight gitu kan untuk bisa menjadi seorang wingback yang bagus. Tapi kita lihat lah nantilah. Gue jadi agak tertarik nonton Real Betis.
Gue pengen lihat Anthony gimana di Liga Spanyol. Minimal 1 match. Betul. Gue mau nonton. Paling kita nanti akan cek jadwalnya kapan Real Betis main, kita akan melihat Anthony main. Khusus Anthony aja. Khusus karena Anthony nggak belum main, tidur dulu. Udah masuk baru. Kita termasuk jangan nonton Liga Spanyol, karena ketika nonton Liga Spanyol pasti yang ditonton adalah Atletico Madrid, Real Madrid, dan juga Barcelona. Tapi karena ada Anthony dari Real Betis, kita akan membela Real Betis dan kita akan melihat bagaimana Anthony bisa survive di Real Betis gitu kan. Setelah MU gitu kan. Ya di MU secara transfer belum ada kabar apapun. Ya, malahan Rashford yang tidak kembali dipasangkan di line up Manchester United yang menjadi apa tuh namanya? Penguat bahwasanya Rashford bakal hengkang dari. Betul. Tapi MU itu emang nggak mau menjual pemainnya ke sesama klub Liga Inggris. Itu sih yang jadi masalah. Dan santernya kabar Rashford itu ke La Liga. Tapi ya menurut gue akan sulit kalau misalnya Rashford untuk pindah tim kalau misalnya dia nggak mau nurunin gaji. Tapi kayaknya sih mau lah supaya bisa main. Dia usia masih muda gitu kan. Turunkanlah gajinya sedikit. Nggak jajan dikit nggak ada. Ya, betul. Gitu. Ani juga ada yang 50.000. Daripada nggak main terus di MU karena lagi-lagi Ruben Amorim di press conference yang kemarin dia bilang bahwa ya alasannya tetap sama. Dia melihat bagaimana semua pemain latihan, semua pemain berkehidupan dan kebiasaannya. Ruben Amorim melihat itu. Mungkin Rashford secara latihan bisa aja bagus, tapi secara kehidupannya tapi menurut gue emang dilatih mungkin Rashford malas-malasin kayaknya. Bisa jadi juga gitu kan, kita gak tahu itu sih itu kan. Ya mungkin Rashford juga sudah malas karena merasa tersingkirkan dan merasa disingkirkan oleh Ruben Amorim. Betul. Karena awal-awal kan Rashford masih main kan waktu. Betul. Bahkan kan sempat dikasih kesempatan mau itu jadi striker atau misalnya dia dijadikan wingback, terus dijadikan juga IMF gitu kan di gelandang nyerang. Memang Rashford tuh di match-match terakhir bareng MU itu emang dia defense jalan gitu. Defense cuma jalan kaki, terus secara menyerang juga kurang. Ya wajar-wajar aja lah Amorim kasih treatment dia seperti itu. Terus mungkin secara di latihan attitude-nya kurang bagus, ya wajar lah. Ya wajar banget lah Ruben Amorim bisa bersikap seperti itu. Itu sebenarnya yang diidam-idamkan fans MU ketika Erik ten Hag melatih. Ya, kenapa Rashford itu harus terus-terusan dibela? Karena tiap kali mau rotasi bertahan dia nggak pernah bisa bantu bertahan. Jalan aja. Iya. Gitu. Dan terlihat di match-match awal Ruben Amorim juga masih seperti itu. Jadi emang udah tabiatnya gitu kan. Itu Manchester United di 5 pertandingan terakhir sedih sekali menang 2 kali, kalah 2 kali. Nah, berada di posisi 12, harusnya nanti di tanggal 2 Februari melawan Crystal Palace bisa menang. Harusnya sih bisa menang. Harusnya. Oke, kita lihat lah nanti. Dan mungkin kita bakal mengadakan live reaction. Kita doakan mohon doanya. Mohon doanya agar kita bisa membuat live reaction gitu kan. Buat live reaction supaya ya bisa membagikan ekspresi kita lah ketika menonton pertandingan bersama kalian semua gitu. See you soon. Ya. Dan kita juga tadi lihat berita dari Fabrizio Romano yang menampilkan gambar Pogba bertemu dengan Amad Diallo yang menjadi kode apakah Pogba akan kembali ke Manchester United. Kalau menurut gue sih melihat berkaca dari dia bermain kemarin sekelas Pogba, oke lah buat gue. Tapi yang nggak tahu setelah 1 tahun nggak main, tapi dia masih 50-50 lah. Tapi gue lebih expect ambil aja lah. Iya, kalau misalnya tanya ke gue juga, kalau misalnya Pogba bakal balik lagi ke MU, mending ambil sih. Karena kita itu selalu kalah di tengah. MU itu selalu kalah di tengah. Karena ketika habis ke tengah, sulit cari ruang, akhirnya back pass lagi. Selalu kurang kreativitas. Betul, gak ada pemain tengah yang bisa mengumpan sekreatif Bruno. Ya karena di posisinya di strategi Amorim itu memerlukan 2 gelandang kreatif. Betul, sementara satu yang bisa yang ngasih bola yang di bagian tengah,
terus yang ngejemput bola ke belakang Yang dan di juga gelandang. bisa bagi bola. Betul. Satu yang benar-benar di full defense kayak Ugarte. Ugarte. Ya Ugarte juga bagus ya meskipun nggak bagus secara Ya. distribusi. Karena kebanyakan MU itu punya gelandangnya itu emang tipikal bertahan. Ya. Nah, kita tahu sendiri Erikson emang ya usianya sudah kurang, sudah mulai tua, masa prime-nya sudah mulai menurun ya. Kita tidak bisa mengandalkan itu lagi. Collier juga kita lihat itu dia bagus. Dia sempat nahan bola di garis gawang Terima di kasih, menit Collier. 88. Kalau gak ada Collier itu bisa satu sama. bersama. Itu. Collier ini juga tipikalnya bertahan juga. Kalau misalnya ada satu pemain gelandang yang bisa mengumpan sekreatif Bruno, mungkin Pogba adalah orangnya. Yes. Dan tentunya perlu satu striker lagi. Ya kita lihat Højlund, anjir. Kenapa gue selalu marah lihat Højlund? Gua nggak ngerti lagi kenapa MU di musim dingin ini pasif sekali. Malah jadi lebih bagus dari si Zikri. Tapi Zikri itu harus memang dari bangku cadangan. Betul. Gak bisa untuk Nggak bisa starter lah. belum Belum bisa starter. Tapi minimal ada satu striker lagi lah. Walaupun kita berharap Cristiano Ronaldo yang balik. Iya. Dengan usia seperti itu tapi dengan performa yang Iya, ya meskipun di Liga Arab tapi performanya tetap stabil. iya bisa lah 1 tahun 2 tahun lagi di MU, apalagi pelatihnya Ruben Amorim sekarang temannya seperjuangan di CS lah, Portugal. CS. Neymar aja balik lagi ke Santos kan, Santos. ke rumahnya lagi gitu kan. Ya, Ya kalau Apa nggak salahnya sih? Gyökeres deh. ya kalau enggak Gyökeres lah ya versi Gyökeres live-nya deh. gitu kan. Ya itu kalau enggak ya bisa lah 1 tahun Ya kan Ronaldo. kalau Haaland nggak bisa kan udah kontrak 9,5 tahun Iya, di Haaland. City, Haaland udah gak bisa kontrak jangka panjang kepanjangan. gitu. Menurut gua sih Haaland, aduh, Tapi kayaknya MU juga masih butuh satu. Leny Yoro tuh gak siap sebenarnya, masih belum matang. tetap Butuh satu pemain bertahan lagi yang matang, bisa di usia 25, 26 gitu kayak De Ligt untuk bisa melapisi Maguire. Maguire itu usianya udah 31. 31, apalagi kan ya namanya juga pemain belakang resiko kena kartu kuning, akumulasi Betul. segala macam. Kadang kalau misalnya Maguire nggak bisa main, Euro yang main Agak riskan. deg-degan juga gitu kan. Setiap kita lihat Yoro yang main Tapi Maguire di Agak bawah deg-degan. Amorim nih aneh, gue gak ngerti gitu. main bagus. Maguire itu sampai di DPR Afrika guys, dibikin meme, dihina-hina. Sekarang dia jadi salah satu pemain penting deh ini. Dia kayak betul. Di awal-awal oleh ya jelas Maguire benar-benar gendong Bagus di juga belakang. gitu kan. Ya itu usia prime dia masih muda gitu kan, tenaganya masih bagus gitu kan. Malah oleh sekarang di Besiktas main bagus. Besiktas Iya, oleh sekarang melatih Besiktas ya. Besiktas mainnya ya kayak awal-awal kreatif banget. Iya, itu gaya khas oleh Gunnar Solskjaer banget gitu kan. Itu sih untuk MU. Tapi di postingan Fabrizio yang tadi, ya gue berharap ada yang terbaik lah untuk transfer MU di musim Januari ini karena benar-benar pasif. Kita butuh pemain soalnya. Betul pemain satu pelatih, belakang, pelapis gitu. satu tengah, satu depan minimal Untuk bisa melapisi itu. Kalau Zikri sebenarnya dia bisa dijadikan gelandang juga di aman gitu kan. Ya bisa banget gitu kan, karena dia tipikal striker yang selalu jemput ke belakang, mirip Berbatov. Dan kalau Berbatov lebih stylish kan, lebih efektif. Iya, betul. Finishernya lebih oke. Betul. Kalau Zikri itu dia jemput, bantu bertahannya juga oke banget. Gitu. Højlund nih yang kelihatan sekarang lagi pasif banget. Padahal di beberapa pertandingan sebelumnya kita memuji banget Højlund. Pas awal-awal dia di Liga Champions ya, dia bisa cetak 5 gol di cuman beberapa match. Tapi pas gue ngelihat sekarang Højlund turun. Betul. Ini agak sesuatu yang agak aneh. Apakah supply-nya yang nggak ada atau kreativitas dia dalam mencari ruang? Memang supply ya, salah satunya supply sama kreativitas dia kurang. Ya dua-duanya sama lah. Iya. Garnacho juga sebenarnya agak kesulitan kemarin ketika gue lihat lawan Fulham. Garnacho ini kesulitan untuk bisa melakukan crossing. Betul. Dia masih kurang kreatif lah di situ. Termasuk kecuali ada Bruno di situ. Ya. Bruno itu salah satu pemain underrated yang Jadi kunci bagus gitu kan. Jadi kunci dia. Gak ada dia tuh sulit gitu. Akhirnya tanpa Bruno kayak memang mie tanpa bumbu gitu kan, memang aduh. Terus kemarin kita lihat Ugarte ditarik keluar. Semoga Ugarte gak cedera lah karena ya penting lah Ugarte. karena dia abis nekel ada Traore. Ya
Ada Traore itu badannya dia bukan pemain bola. Benar-benar kayak pemain NFL ya. Pemain NFL. American football banget ya. Setiap gue lihat dia di layar tuh kayak anjir gak enak banget lihat ya, badannya gede banget. Tapi sama Martinez benar-benar dikantongin. Hingga Nggak bisa dia lewat balas-balasan di sosmed kan gitu. Tapi ya Martinez yang menang, dia yang cetak gol ya kan. Betul. Ya berarti lini tengah dan lini depan juga jadi masalah. Sampai akhirnya kenapa harus Martinez yang cetak gol gitu. Iya betul. Keberanian untuk bisa melakukan syuting juga jadi masalah kan, kita ada syuting kan saat itu. Højlund memang nggak bisa diandelin. Ketika crossing pun dari corner yang Hayden yang geli Waktu main belakang yang header. itu yang jadi masalah di MU sekarang. Itu satu gelandang yang kreatif, dan bisa saja Pogba kalau memang kabar dari Fabrizio Romano ini yang di repost sama Pogbanya sendiri. Justru Pogba yang bikin. Di-repost Pogba yang kode-kode di-repost sama Fabrizio. Berarti Fabrizio dapat kabar langsung dari Pogba ini Kayaknya. Dan ngelihat juga ada postingan story Pogba yang dia melihat suatu kota, itu kayaknya kota Manchester. Kayaknya. Kalau misalnya dia balik lagi, ya syukurlah bisa jadi pelapis di tengah. Iya, apalagi kalau performanya tetap bagus. Saya misalnya ada Hea yang setahun nggak main, Iya. tetap bagus. Karena kalau misalnya kita ingat lagi di zaman Ole ya, passing-passingnya Pogba tuh, Lompas-lompasnya tuh Empat gila, terobosannya. keren banget gitu. Terumpasnya juga oke Kalau banget. itu Lukaku kan di awal-awal musim tuh. Iya, kalau misalnya Benar-benar termanjakan banget. performanya masih bisa seperti itu, Pogba ambil aja. Tinggal striker nih dan back, berarti kalau misalnya emang Pogba yang diambil, ini striker kan. Pogba pun bisa main musim depan di Maret. Berarti menuju ke akhir musim. Menuju ke akhir musim. Karena ya kita tahu sendiri kasus yang dia alami, Terus doping gitu kan, yang akhirnya dia disuspend nggak bisa main untuk tidak bermain dengan jangka waktu yang sangat lama. Kalau untuk MU kita doakan saja kalau Europa League ya bisa menang lah. Hari Jumat nanti ngelawan FC SB bisa lah. Sekarang ada di posisi 4 kan di Europa League, belum terkalahkan juga. Bisa lah dapat FA atau dapat Europa League. Ya meskipun Premier League udah nggak bisa Premier League sulit kali. Miliknya 3 teratas itu. Oke, dan juga nanti di hari Minggunya MU akan melawan Crystal Palace. Kita lihat bagaimana Ruben Amorim bisa meracik. Dan selamat ulang tahun juga untuk Ruben Amorim yang umur yang ke-40. Walaupun dia merasa berumur 50 saat melatih MU dengan segala kepusingan yang terjadi. Oke, kita doakan saja Ruben Amorim bisa memberikan yang terbaik untuk MU. Oke, kita ke kabar yang lain juga. La Liga ini cukup mengejutkan melihat Barcelona yang menang 7-1. Ya gak terlalu panjang lah buat gua. Barcelona tampil sempurna di match itu. Lamine Yamal oke. Semua lini oke. Lewandowski dimainin, dia langsung cetak gol ya. Secara Barcelona udah oke lah. Ini tuh gue gak ngerti apakah antara pertahanan Valencia yang jelek atau emang penyerangan Barcelona yang kelewat bagus. Dua-duanya. Valencia memang di match itu benar-benar hancur-hancuran. Golnya pun satu menurut gua luck lah itu. Kasih bonus aja lah. Ya itu gol hiburan gitu kan, sampai akhirnya gol bunuh diri terakhir kan. Iya. Ya walaupun Barcelona sekarang masih ada di posisi 3 dengan 42 poin. Di bawahnya Real Madrid. Di bawahnya Atletico dan Real Madrid ya. Walaupun sempat berada di puncak. Tapi ini jadi salah satu persaingan yang ketat juga di 3 besar Liga gitu. Kita melihat Real Madrid sudah mulai kelihatan sudah mulai menang lagi. Atletico juga dengan Alvarez-nya. Alvarez, Griezmann, betul, dynamic duo yang baru. Dan Real Betis di posisi 10. Kita akan melihat Real Betis dan gua rasa sih Real Betis akan sangat terbantu oleh nggak tahu ya guys ya, semoga aja Anthony bisa survive nih. Real Betis terakhir kalah itu hari Minggu kemarin 3-0 melawan 3-1 melawan Alaves ya. Karena ada yang kertas merah ternyata ya di Betis. Dan nanti di hari Senin dini hari tanggal 3 Februari Real Betis akan melawan Bilbao. Kita lihat Anthony
akan seperti apa dia. Apakah akan debut? Pasti sih. Kayaknya. Ya, kayaknya. Karena anjir gila postingan IG Real Madrid itu semuanya Anthony anjir. Anthony, all about Anthony. Ya itu ya untuk La Liga. Lagi dan ya timnas yang masih gitu-gitu aja. Gue terakhir nonton U20 itu pas lawan Syria. bukan sebelumnya. Yang kalah 1-0 itu. Iya kan? Yang penalti nggak masuk. Iya itu. Itu lawan apa ya? Apa ya? Ya itulah pokoknya lah ya. Gak enak cuy nontonnya. Gue gak mau nonton lagi. Ya emang kurang lah. Lawan Syria pun menurut gua kurang lah. Tapi ya namanya juga masih match uji coba. Dan gua harap sih semoga ketika di Piala Asia U20 pemain timnas bisa Betul. memberikan lebih. Tapi ada sejarahnya Indonesia di AFF ya. U20 itu pernah menang melawan Syria juga gitu. AFC kali. AFC AFC. U20 ya. Ya itu pernah ada sejarahnya Indonesia U20 bisa menang lawan Syria. Ya harusnya bisa lah mungkin di match selanjutnya timnas U20 walaupun ini uji coba, tapi harusnya bisa tetap menunjukkan tajinya agar bisa membuktikan bahwa nih, timnas U20 juga bisa. Gitu. Walaupun ya gue lihat capek sekali gue nontonnya guys. Gak jelas permainannya meskipun baru uji coba menurut gue masih perlu banyak berbenah lah. Coach Indra Safri dan juga Bima Sakti untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya untuk timnas U20. Dan kita pun masih menunggu-nunggu untuk pemain seniornya. Betul. Yang pada Maret nanti akan melawan Bahrain dan juga Australia. Dan juga kita menunggu siapa yang akan kembali bergabung dengan timnas Indonesia. Betul. Yang terdekat yang mungkin dikabarkan oleh Romani sama Jairo. Dan gua sangat mengharapkan sekali Baker. Betul, Baker untuk bisa main, untuk bisa segera bergabung. Ya Ole sama Jairo juga gua harapkan banget. Cuma kan itu udah fix. Kemungkinan fix untuk Jairo juga, tapi untuk Baker gua harap sih semoga bisa lah. Termasuk mungkin ada kesempatan untuk pemain-pemain Indonesia yang lain kayak misalnya Mark Locke gitu kan, Mark Locke yang udah lama gak main juga, walaupun ya ada drama ya di berita-berita yang gue baca sama Sintayong tentang wawancara dia di media Belanda gitu kan. Ya itu di luar inilah gitu kan. Kita gak perlu ngomongin itu begini. So untuk timnas Liga 1 gimana Liga 1 guys? Liga 1 Persib menang, tampil cukup baik. Pemain baru yang mencetak gol, skor meyakinkan 3-1, Itu lawan apa ya? Lawan Arema. Oh, gue nonton itu. Arema. Gue untuk pertama kalinya nonton Persib guys. Setelah saya anjurkan untuk nonton, akhirnya nonton. Bukan nonton Persib. Iron Diapino lagi-lagi. Dan kenapa mainnya di Jatim? Emang Arema kan di Jatim? Oh iya bener ya. Ya karena kan stadionnya direnov juga kan. Oh iya. Ya, emang kelihatan sepi sih. Emang kelihatan sepi juga gitu stadionnya gitu. Malang kan Jawa Timur. Oh iya bener ya. Sorry guys. Tapi gue liat Persib memang permainannya agak sedikit berbeda dari Arema yang ya meskipun ya Liga Indonesia tetap mainnya memang kelihatannya enggak terlalu signifikan perbedaannya. Template lah Indonesia kayak pas pas long. Tapi seenggaknya Persib bisa memanfaatkan kesempatan kecil betul yang bisa jadi peluang gol. Betul. Itu dimanfaatkan dengan efektif. Itu sih yang gue lihat dari pertandingan kemarin ketika lawan Arema. Sempat unggul awal-awal oleh gol Tyron juga. Terus sempat disamakan, terus unggul lagi lewat free kick yang flashing free kick yang menurut gue bagus banget sih, cantik banget sih. Gitu banget. Gak keras. Cuman mungkin kalau kipernya Onana itu gak akan gol. Gak akan gol ke situ, tapi yang satunya lagi. Terus pemain barunya cetak gol juga, golnya setelah debutnya kemarin ya. Yang kalah lawan Dewa dan kemarin dia cetak gol lawan Arema. Semoga menjadi lebih baik untuk Persib. Dan tetap di klasemen di posisi 1 klasemen Liga 1. Tetap di puncak. Di 2 ada Persija, di 3 ada Persibaya yang mulai kedodoran. Mulai kehabisan bensin. Iya, dari 5 pertandingan Persib baru kalah sekali. Kalah 1 kali, imbang 2 kali. Menang, imbang 2 kali, kalah baru menang lagi. Betul ya, tapi poinnya masih terbilang jauh lah. Gue lihat di klasemen Liga 1
Persib ini kayaknya bisa lah jadi Bisa juara. lah. Beresnya musim Liga 1 tuh kapan sih? Sekarang kan Januari, Februari, Maret, mungkin di Maret mas. Oh, jadi mulainya Maret, beda ya? Maret April lah mungkin gitu. Kalau nggak salah ya. PT LIB tolong samakan dengan Liga Eropa ya. Supaya ya berbarengan lah Nah, gitu. supaya berbarengan, supaya enak gitu kan. Supaya enak gitu. Jadi, dan juga jam pertandingannya gue suka kemarin sore kan. Iya. Mengingatkan gue pada ISL zaman-zaman di Antv dulu gitu kan. Itu jam-jam siang sore gitu kan. Karena kebanyakan kan pertandingan selalu Terus kan malamnya pun 6:30 dulu tuh. betul gitu kan. 6:30 itu udah maksimal banget gitu. Ini kasihan juga pemain kalau misalnya minta terlalu malam gitu. Iya. Karena pasti mereka juga butuh waktu istirahat. Betul. Gitu. Oke, itu untuk Liga 1. Di Cianjur gimana? Segitu-gitu aja lah. Perkesit belum. Instagram Perkesit itu nge-follow gue. Itu agak sedikit terkejut lah. Cuma dia gue lihat postingannya masih kosong. Mungkin mereka masih mempersiapkan Untuk musim depan. untuk musim Atau depan. mungkin lagi tidur dulu buat sedang merancang dulu Merancang dan menyusun apa yang mencari pemain. di Perkesit ini gue juga nggak tahu apakah dia degradasi atau enggak ya. Cuman gue harap sih dia tetap stay di seri 1. Ya. Ya kalau misalnya memang mereka bertahan di musim depan itu di seri 1, di Liga 4 seri 1, seenggaknya mereka harus bisa juara lah di musim depan gitu. Supaya seenggaknya ada progres ketika mereka udah lolos ke seri 1. Seenggaknya 3 besar deh. 3 besar Gua itu nggak wajib. 3 besar deh. 3 besar itu wajib. 3, 4, 3 besar. Dan ketika sebuah klub udah naik level, pembenahan antara pemain dan manajemen juga itu harus. Itu harus banget gitu kan. Jangan sampai gue pas ngelihat permainan kayak kemarin gitu kan, waktu terakhir kita syuting di rumahnya Azial, ada pemain tengah yang lagi nyerang, tapi dia lagi jalan-jalan di tengah gitu kan. Jadi ketika nyerang tengah itu kosong banget ya. Dan dia Terus jalan-jalan di pas situ. lagi bertahan sama kosong juga. Itu agak aneh gitu kan. Jadi ketika klub Perkesit ini, klub kesayangan kita di Cianjur, udah naik level misalnya, oke, seri 1. Levelnya juga harus seri 1 gitu kan. Oke, juara seri 1, lanjut nasional. Levelnya juga harus nasional. Nasional, betul. Mentalnya itu loh yang harus dibenahi. Ya itulah yang kita harapin dari Perkesit sekarang. Dan kita lihat kapan mulainya nanti Liga 4 seri 2 dan seri 1. Dan kita akan update match-matchnya untuk Perkesit dan melihat bagaimana perkembangan Perkesit ke depan. Supaya kita bisa melihat progresnya. Akan seperti apa nih Perkesit untuk masa depan. Kita lihat lah. Sepak bola Cianjur. Kita lihat lah Perkesit nanti apakah akan jauh lebih baik dari musim ini, yang menurut gua setelah musimnya juara dia di seri 2 kemarin, yang menurut gua bagus juga pemainnya bagus-bagus, dan sekarang di seri 2 yang menurut gua di seri 1 di musim ini yang menurut gua mainnya cukup aur-auran, dan gua harap sih Perkesit dapat berbenah dan dapat lebih baik lagi musim. Betul. Dan jangan lupa jangan seperti Karang Taruna. Kenapa? Jangan anti kritik. Karena kita sayang Perkesit. Betul. Dengan adanya red card ini, kita harapkan sepak bola di Cianjur ini bisa Sebetulnya yang peduli sama Perkesit itu, yang mau berkecimpung di Perkesit itu banyak. Betul. Banyak sekali. Hanya saja Mungkin tidak ada kesempatan atau tidak dikasih. Oke, kita bahas selanjutnya. Itulah untuk Perkesit ya. Kita semua sayang Perkesit. Kita pengen Perkesit maju. Dan kita bisa lihat nanti ketika Liga 4 seri 1 mulai, Perkesit harus bisa naik. Amin. Perkesit harus bisa naik gitu. Oke, itu dia pembahasan untuk episode kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan kalau misalnya kalian bertanya kita ada lagi di mana, kita lagi di Cafe Kopi Tepas Cianjur. Kalau misalnya pengen ketemu kita ada di sini setiap Selasa. Hari Selasa. Kalau mau join ngobrol-ngobrol silakan banget gitu kan. Apalagi mau ngejajanin, Boleh banget gitu kan. Gitu. Oke, like kalau suka dan subscribe kalau misalnya kalian ingin mendapatkan video-video terbaru di minggu depan. Tentunya tetap dukung Red Card, podcast terbaik di Cianjur saat ini. Betul. Podcast bola terbaik di Cianjur saat ini. Karena belum ada lagi podcast. Podcast bola nomor 1, karena nomor 2, nomor 3 gak ada. Belum ada. Oke, itu dia untuk episode kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih semuanya.